Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sampai mana marahnya ya? Batal wudu ya? Yang keberapa? Yang ketiga. Wasalisu mulamasatur rajuli lil mar'atil ajnabiyati, halaman 26. Wasalisu mulamasatur rajuli lil mar'atil ajnabiyati min ghairi hailin. Adapun yang ketiga yaitu bersentuhan laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram tanpa penghalang. Baina jildaihima, bersentuhan antara dua kulit keduanya. Walau kana kullun minhuma hariman, sekalipun ada tiap-tiap satu dari keduanya yaitu tua renta. Au hasolatil mulamasatu bighairil ikhtiyari, atau hasil oleh bersentuhan tanpa kemauan sendiri. Wa yantaqidu biha wudu'u kullin minhuma, dan batal dengan bersentuhan wudunya tiap-tiap satu dari keduanya, laki dan perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Kita bedah. Saudara-saudara sekalian, kita masih menerangkan batal wudu yang dalam kitab ini disingkat menjadi 4 yang membatalkan wudu, dan kita memasuki yang ketiga. Kemarin sudah dibedah yang pertama, apa saja yang keluar dari kemaluan kita kecuali mani. Kedua, hilangnya kesadaran gara-gara gila atau mabok atau sakit atau tidur, kecuali tidurnya duduk menetapkan bokong. Nah, hari ini kita mengkaji terkait dengan batal wudu yang ketiga. Jadi yang ketiga, wudu itu bisa batal dengan bersentuhan. 5 syaratnya nih. Bersentuhan ini yang membatalkan wudu ada 5 syaratnya. Pertama, beda jenis. Itu syarat pertama. Bersentuhan itu membatalkan wudu bila bersentuhannya beda jenis. Kalau sejenis, perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki, namanya ittihadul jinsi, tunggal jenis, itu enggak batal. Ini catatan ini supaya kita mudah memahaminya. Jadi bersentuhannya syarat pertama beda jenis kelamin, itu satu. Yang kedua adalah yang bersentuhan adalah kulit. Ingat, dalam tubuh kita nih, dari ujung pala sampai ujung kaki, oleh agama pada bab batal wudu dibagi 4. Nih, dari ujung pala sampai ujung kaki, oleh agama badan kita dibagi 4. Pertama kulit, kedua rambut, ketiga kuku, keempat gigi. Ada 4. Pertama kulit, kedua rambut, ketiga kuku, keempat gigi. Pokoknya 4 aja dah. Yang mana dulu kenyebutnya, takut saya kebalik-balik. Begitu, 4 ini. Nah, yang membatalkan adalah kulit doang. Yang membatalkan kulit. Lawan jenis
dan yang disentuh kulit. Berarti kalau megang rambut enggak batal. Megang kuku, ada orang kukunya panjang semeter kita pegang. Kagak. Kenapa? Kenapa enggak batal? Bukan kulit. Ingetin tuh catatannya. Iya, rumusnya itu. Begitu. Ada orang giginya panjang setengah meter. Kita pegang tuh giginya. Batal nggak wudunya? Kenapa? Bukan kulit. Begitu. Yang nyentuh bukan kulit. Kulit. Begitu. Udah 3 tuh syaratnya. Jadi pertama, yang bikin batal beda jenis kelamin. 2, yang disentuhnya kulit. Kulit. Ketiga, bukan mahram. Bukan mahram. Yang ketiga bukan mahram. Bukan mahram. Apa tuh mahram? Ini biar jangan salah kita ngomongnya. Orang kita suka nyebutnya muhrim. Ini yang tukang ngomong nih, jangan sampai salah kita. Dia bukan muhrimnya gitu. Nah, itu namanya omongan salah. Jadi ada tulisan Arab mim ha ro mim. Kalau dibacanya muhrim, artinya orang yang sedang mengenakan kain ihram. Artinya muhrim itu artinya orang yang sedang memakai, tahu orang yang haji tuh? Nah, iya, kain ihram itu kalau dipakai orang itu namanya muhrim. Jangan kita bilang dia bukan muhrimnya, ya kagak, salah yo. Salah yo. Kita orang haji nih mulai malam ini nggak ada ngomong bukan muhrimnya. Kedua, dibacanya mahram. Ini saya mau batasi 2 aja, walaupun ada muharram gitu panjang, saya mau 2 aja dah, karena yang salahnya aja lempengannya. Kedua, mahram. Apa tuh mahram? Mahram tuh orang yang haram dinikahi selama-lamanya. Ingetin. Jadi mahram tuh orang perempuan yang haram kita nikahi dia selama-lamanya sampai kiamat. Kagak boleh kawin sama dia. Namanya mahram. Jadi walaupun kita berbeda jenis, walaupun yang dipegangnya kulit, kalau mahram nggak batal. Karena syarat ketiganya bukan mahram. Begitu. Berarti walaupun beda jenis, walaupun yang bersentuhan kulit, kalau mahram tidak batal. Apa mahram? Perempuan yang haram kita nikahi selama-lamanya. Ada 3 jalur. Nih yang jadi mahram nih ada 3 jalur. Jadi saya ngaji biar nggak banyak-banyak tapi paham gitu. Saya pengen ngaji nggak mau banyak-banyak tapi ngerti, daripada banyak nggak ngerti gitu. Jadi biar tuntas. Jadi mahram tuh yakni perempuan yang haram kita kawin itu ada jalurnya 3. Pertama, jalur keturunan. Kedua, jalur kemertuaan. Ketiga, jalur persusuan. Ada 3. Jadi jumlah perempuan yang haram kita nikahi ada 18 jumlahnya.
18 perempuan jumlahnya. Dari jalur keturunan 7 orang, dari jalur kemertuaan 4 orang, udah berapa tuh? 11. Dari jalur persusuan 7 orang, 18. Emang juga 18, nggak bakalan lebih, nggak bakalan kurang. Udah begitu 18 tuh. Ini jalur keturunan nih, jalur darah namanya. Keturunan tuh jalur darah. Ada 7, ada 7 perempuan kagak boleh kita kawini dari jalur keturunan. 4 perempuan enggak boleh kita kawini selama-lamanya dari jalur kemertuaan tuh kita kawin sama perempuan. Keluarganya dia ada 4 yang enggak boleh kita kawini. Namanya jalur kemertuaan. Namanya. Dari jalur persusuan 7 orang. Kita urut satu-satu biar jelas. Dari jalur keturunan ada 1 ibu ke atas. Ibu tuh perempuan yang ngelahirin kita. Apa namanya? Ibu. Emak, gua sama emak. Ya sama, ibu maksudnya. Gitu. Yang bagus ibu, karena suka disebutnya ASI, air susu ibu. Kalau emak ya asma, air susu emak. Iya, gitu. Udah ibu dah, paham kan? Ibu ke atas tuh artinya nenek. Apalagi? Habis nenek buyut, apalagi? Ya udah dah, sampai kumpi-kumpi dah. Ya udah ke atas dah. Gitu tuh. Intinya pertama ibu kita ke atas. Paham kan ke atas? Bukan naik lantai 2, bukan. Ke atas tuh ibu kita, nenek kita, iya eyang kita dah terus dah. Kita tuh kagak boleh baba kita mati kawin sama ibu, kagak boleh. Gitu. Maka disebut malin kundang. Gitu. Hah? Itu bahasa adatnya begitu tuh. 1 tuh ya. 2, ini mahram nih. 2, anak perempuan kita ke bawah. Apa ke bawah tuh? Cucu, terus cicit, terus cocot. Ya apa kede namanya dah, orang Karang Tengah. Tuh kita kagak boleh kawin sama anak kita. Anak kita tuh namanya mahram namanya. Jadi kita punya wudu. Ada ibu kita datang dari pasar punya wudu, selaman. Wudu kita batal nggak? Kenapa? Karena mahram. Yang batal tuh bukan mahram. Mahram tuh perempuan yang haram kawin selamanya. Rumusnya selamanya. Anak kita 2 tuh. 2 anak kita. 3 saudara perempuan kita, baik sebapa seibu maupun sebapa maupun seibu doang. Enggak boleh kita kawin sama saudara. Sebapak doang, seibu doang, apa sebapa seibu, itu kagak boleh kita kena nama dia. Kita punya wudu selama nama kakak kita sama adik kita, wudunya enggak batal sebab mahram. Udah berapa tuh? 3. 4, anak perempuannya saudara laki-laki kita. Apa kata orang-orang Karang Tengah? Ponakan nih. Jadi keempat apa? Anak perempuannya saudara laki-laki kita, kakak kita atau adik kita. Bahasa Karang Tengahnya apa? Ponakan. Hah? Anaknya Ica, anaknya
Hah? Tuh, masih ada yang belum ngerti nih. Jadi saya belum terus, biar ngerti dulu. Anak perempuannya saudara laki-laki kita. Wis gabir gampang, anak perempuannya saudara kita yang laki-laki. Apa ya? Udah paham tuh ponakan? Baik. Tuh kita ada ponakan datang ke rumah kita, selama nama kita. Sorry, gua punya wudhu, belum ngaji namanya. Belum ngaji, ama ponakan mau kagak batal. Udah berapa tuh? 4, 5. Anak perempuannya saudara perempuan kita. Ponakan juga katanya, paham bapak kita. Hah? Beda lah, beda jalur. Ini saudara perempuan. Iya. Ponakan juga kan beda, dari lahir dari dia, ini lahir dari dia, ya kan? Iya. Kan beda lahirnya. Ponakan juga. Udah berapa tuh? 5, 6. Saudara perempuannya baba kita. Encang-encing. Iya, encang-encing. Bule, bude. Hah? Lah kan ini yang perempuannya. Ayo. Iya kan? Panggilannya apa? Bule, bude. Enggak lah Pak Lemo sama kita kan sama sejenis. Itu mah dari pertama udah jelas. Syarat pertama. Bener enggak? Iya. Jadi yang ke-6 apa? Saudara perempuannya bapak kita. Encang, encing. Ke-7, saudara perempuannya emak kita. Apa? Iya, encang-encing juga. Cuman dari emak. Udah berapa tuh? Iya, emang jumlah juga 7. Nah, sekarang saya mau bedah. Saya mau Ustadz Ali nih, Ustadz Matali ini kakak beradik umpama gitu. Beliau kakak, saya adik. Dia punya anak laki-laki, saya punya anak perempuan. Anak saya yang perempuan tuh sama anaknya Ustadz Ali itu apa kata orang Karang Tengah? Sepupu. Tuh kawin anak saya tuh sama anaknya Ustadz Ali, boleh nggak? Sini gak ada. Oh iya, cakep namanya ngaji nih, ngaji mau tambah barakah hidupnya abang kita tuh. Orang ngaji begitu tuh, biar paham begitu. Jadi kita bukan katanya, kita harus berdasarkan ilmu. Jadi namanya tadi apa? Sepup. Ada juga nyebutnya misanan gitu ya. Iya gitu ya. Tuh misanan tuh nikah sama misanan, boleh nggak? Hah? Iya sepupu. Hah? Kenapa nggak boleh? Enggak, catatannya itu catatan tadi tuh ngaji. Iya, dilihat lagi, coba dicek ada enggak di situ begitu. Jadi kita bukan kata orang, kata ngaji nih. Begitu agama.
Iya, jadi boleh nggak? Nggak boleh. Jadi nomor satu yang nggak boleh kita kawin ini siapa? Ada berapa orang yang nggak boleh dari keturunan? Ada 7. 1, ibu ke atas. 2, perempuan ke bawah. Terus 3, saudara perempuan. Baik seibu sebapak, seibu doang atau sebapak doang. 4, anak perempuan dari saudara laki-laki. 5, anak perempuan dari saudara perempuan. 6, saudara perempuannya bapak kita. Ke-7, saudara perempuannya ibu kita. Sepupu? Oh, nggak ada. Jadi nih sepupu nih kawin sama sepupu boleh nggak? Karena baru dapat jadi lagu. Boleh. Baru dapat. Kalau kemarin nggak boleh karena takut. Iya nih ngaji nih. Ini semuanya Quran yang ngomong begini nih. Semuanya Quran. Pada surat An-Nisa, hurrimat alaikum ummahatukum. Surat apa tuh guru kita nih dari Duha nih. Surat An-Nisanya berapa itu? Sebelum la yuhibbul jahra bisu. Di situ tuh. Sepupu kawin sama sepupu boleh nggak? Boleh. Yang bener nih. Boleh nggak? Kenapa boleh? Sekarang baru tahu. Karena nggak ada di catatan, biar gampang aja. Iya. Nggak ada tuh dicatat tuh. Cuman 7 doang. Sepupu kagak ada. Maka sepupu tuh bukan mahram. Ini yang saya mau maksud pada bagian ngaji kita. Kita ketemu nih sama sepupu, biar gampang aja dah. Saya daripada anak sama anak kejauhan. Saya perempuan. Ustadz Ali ini laki-laki. Baba abaknya kita kan sama tuh ya kan gitu ya. Kita balik daripada anak sama anak kan kejauhan mikirnya. Saya perempuan, dia laki. Dia abahnya dia sama abah kita kakak beradik. Kan berarti kita itu sepupu. Nah, kita selaman nggak punya wudu selaman sama dia. Batal nggak? Yang bener nih. Batal nggak? Kenapa? Bukan mahram. Boleh nggak kita kawin? Boleh. Tuh rumusnya begitu. Tuh rumusnya. Ini ngaji namanya. Hah? Kalau belum paham jangan diem. Begitu. Protes boleh. Namanya ngaji namanya. Nanti kami benerin pemikiran salahnya begitu. Tuh begitu ngaji. Daripada kita ngaji nggak dapet ilmu rugi. Begitu. Begitu. Itu begitu. Jadi yang kita dengar namanya bukan yang kita ngaji. Yang disuruh sama agama tolabul ngaji. Denger doang katanya kagak wajib. Jadi sepupu sama sepupu kawin boleh nggak? Kenapa boleh? Bukan mahram. Wudu selama nama dia batal nggak? Batal. Kalau wudunya batal, kawinnya boleh. Tuh begitu. Cuman walaupun boleh, kurang bagus. Itulah yang orang seberang bilang nih, orang Padang masih sedarah. Begitu. Ini ada orang Padang nggak? Nggak ada. Oh nggak ada. Itu bahasanya. Nggak ada ketemu sedarahnya, nggak ada. Sepupu tuh. Ini saya perempuan. Baba saya lain, mas saya lain. Dia babanya lain, emaknya lain. Orang lain. Kan begitu. Cuma engkong sama. Kita nggak mau ngomongin engkong. Ntar kalau engkong sama, Adam engkong kita.
sama bini kita ada mkongnya, nggak boleh kawin sama dia. Bukan begitu rumus agama. Begitu. Nanti kita kagak punya bini. Kan bini kita cucunya Nabi Adam ya. Cucu Nabi Adam nggak? Ya kita cucunya, nggak boleh kawin sama dia. Bukan begitu agama. Gitu agama. Yang nggak boleh tuh yang bapaknya masih sama, miringnya sama, ponakan. Itu kan masih sama mama kita dia. Begitu. Ini kita harus pahami nih mahram mana bukan mahram mana begitu. Begitu. Tuh sepupu tuh kayak begitu. Kalau yang boleh turun satu, yang satu misanan ke satu, bininya misanan kedua. Itu boleh, bagus. Itulah antara Ali dan Fatimah. Itu baru, itu bagus. Begitu. Nih saya sebut, Nabi Muhammad punya bapak namanya Abdullah. Ali, Imam Ali, Sayyidina Ali punya bapak namanya Abu Thalib. Ini Nabi Muhammad nih ama Ali sepupu. Nabi itu manggil Ali kakak karena bapaknya Nabi bontot. Nih biar jangan kebalik nih paman-paman nih. Begitu biar benar. Bapaknya Nabi itu bontot. Abu Thalib lahirnya duluan. Begitu. Kalau orang Jawa, Nabi ini nyebut Abu Thalib apa nih? Hah? Tuh ngerti tuh Pak D namanya. Abu Thalib. Kalau orang Sunda apa namanya Nabi manggil Abu Thalib? Uwa. Tuh ngerti tuh Uwa tuh gitu. Nah Nabi manggil Ali apa kalau orang Jawa? Mas, kakak sepupu abang. Ini andai Ali perempuan nikah sama Nabi boleh. Ali andai nikah sama Nabi boleh karena sepupu kurang bagus. Begitu. Turun satu, anaknya Nabi manggil Ali siapa? Orang Jawa dah. Hah? Pak D. Begitu kan? Pak D. Tuh Fatimah tuh manggil Ali Pak D. Kawin sama Pak D boleh. Tuh begitu. Karena Fatimah misan mindon kata orang Betawi. Tapi Ali misan pertama. Boleh. Tuh masih bagus. Begitu. Tuh kayak begitu kalau ngomongin kawin tuh. Kayak begitu. Biar paham. Cicit sama cucu. Jatuhnya. Ali cucunya Abdul Muthalib Ali. Fatimah cicitnya Abdul Muthalib. Boleh. Tuh begitu. Tapi kayak yang tadi sepupu tuh. Boleh dari sisi hukum. Kurang bagus dari sisi akhlak. Maka itu yang sering tertanam di otak kita. Ora boleh pamali. Tuh pamali itu bukan sama dengan haram. Harus dibedah lagi. Pamali ini kenapa? Begitu. Pamali tuh. Begitu. Kayak duduk di pintu. Pamali. Itu bukan sama dengan dosa. Begitu. Ntar kalau maulid udah penuh masjidnya. Duduk di pintu dosa dia. Kan kagak pamali. Kalimat pamali itu masih dibedah. Begitu. Jadi udah tujuh tuh dari jalur keturunan. Nah sekarang nih kita selama nih saya potong dulu sama bini kita punya wudhu selama nama bini kita batal nggak? Batal.
Enggak nih, selama ini batal. Iya, biar kita benar. Kita punya wudhu. Datang bini kita dari pasar, ya kan? Selama nama kita, batal nggak wudhunya? Yang tahu sih batal. Batal nggak? Batal. Kenapa? Karena apa ya? Dilihat catatannya. Orang haji mah, orang haji harus lihat catatan, jangan keluar dari catatan. Kalau denger doang kita bisa kebalik-balik. Ini ngaji, nama juga kajian. Kita selama nama bini kita punya wudhu, batal nggak? Kenapa? Hah? Hah? Kenapa iya? Kini kita punya wudhu, selama nama bini kita batal nggak? Kenapa? Karena yang dinikahin, yang boleh dinikahin. Karena boleh dinikahin. Iya, boleh dinikahin nggak? Iya boleh. Kalau kagak boleh bukan bini kita. Kalau kagak boleh mah. Di orang keterangannya, tapi harus paham. Nanti kalau ada yang nanya dari masjid, nanya, ini bagaimana? Au, jawabnya au. Kita harus jelas, orang haji mah harus paham. Kita selama nama bini kita batal nggak? Kenapa? Boleh dikawin. Boleh dikawin, bukan mahram, begitu. Boleh kawin sama dia. Boleh nggak? Kalau nggak boleh bukan jadi bini. Makanya dalam hadis Muwatta, inna qublatar rajuli imra'atahu minal mulamasa. Nyiumnya laki ama bini membatalkan wudhu. Begitu. Kenapa? Bukan mahram. Begitu. Lah Nabi pernah nyium Siti Aisyah, ntar ada ulasannya. Ditanya, pakai cadar kagak yang dicium? Kalau ciumnya ada penghalang mau nggak apa-apa biar bini kita. Kan syaratnya belum kelar. Baru ada 5. Baru berapa syaratnya? Baru 3 belum kelar nih. 3 masih banyak. Baru 7 ya kan? Kan ada 18. 2 dari jalur kemertuaan ini biar kita jangan sampai mau diakalin orang, begitu. Islam tuh harus duduk, agama tuh begitu. Jadi dari jalur kemertuaan 4 perempuan haram dinikah. Nanti ibu-ibu kita nih kan ngaji tinggal dibalik gitu ya. Kasihan ibu-ibu kita ngaji. Kan perempuan yang haram dinikahi selama-lamanya tinggal diganti laki-laki yang haram dinikahi selama-lamanya sama kita gitu. Tinggal dibalik-balik aja tuh. Karena ada ibu-ibu ini sama mananya biar paham. Nanti kalau ibu-ibu atau pugu gua kagak berkait sama dia kan sama-sama sejenis. Karena udah kelewat tadi beda jenis kan begitu. Tinggal dibalik gitu. Dari jalur kemertuaan 4. 1 ibunya istri kita. Mertua. Tuh, bini kita mati atau baba kita, baba mertua mati, nggak boleh kita kawin sama ibu mertua. Sampai kapan aja. Tuh ibu mertua tuh mahram namanya. Kita punya wudhu, ada ibu mertua kita datang, sorry mak, gua punya wudhu. Nih mantu bengal nih, mantu bengal kagak ngerti mahram. Ini emak kita nih, mahram, wudhu kita kagak batal. Enggak ada dalam Islam nih, buang nih kalimat ini yang beredar di masyarakat, mantan mertua, enggak ada. Ingetin,
Enggak ada dalam Islam mantan mertua mah kagak ada mantannya, istri ada gitu. Enggak ada mantan mertua. Walaupun udah kita cerai bini kita, walaupun udah mati bini kita, kita udah kawin lagi nih sama orang lain, ketemu tuh emaknya bini kita yang mati tuh, selama nama dia punya wudu, kagak sebab mahram dari jalur kemertuaan. Begitu. Ini paham apa kagak nih? Takut melotot-melotot kagak ngerti doang. Saya pengen ngaji ngerti. Kenapa nggak ada apa namanya haram apa mahram kalau mertua, kalau si istri kok bekas istri haram? Apanya? Iya, karena kan boleh kawin sama dia. Kan mertua nggak boleh kawin selama-lamanya, kan tadi dibilangin. Kan mahram. Baik, bah. Kenapa nggak ada mantan mertua? Iya, artinya istilah orang kampung tuh keliru begitu maksud kami. Enggak ada dalam Islam, dalam hukum Islam mantan mertua mah sampai kiamat tetap, walaupun anaknya udah kita cerai, anaknya udah mati, tetap artinya kita wudu ketemu sama dia enggak batal. Walaupun bini kita udah mati, tetap aja selama nama dia kita tetap harus hormat. Tuh mertua namanya. Enggak ada gitu kalimat orang di luar agama aja gitu, kalimat adat mantan mertua. Di agama mah kagak dikenal mantan, tetap aja mertua mah tetap sampai kapan saja. Begitu maksud saya. Jadi yang pertama apa? Ibunya istri, yakni mertua. Udah berapa tuh ya? Baru satu ya? Dua, istrinya anak laki-laki kita. Mantu. Kita harus bisa tuh nyebutnya. Mantu. Nah, kita jadi mertua, ada mantu datang mau selaman. Sorry, Baba punya wudhu. Nih, mertua belum ngaji nih. Yang kayak begini nih. Mertua belum ngaji, jangan kasih selaman. Sholat, nggak apa-apa. Karena kita kagak boleh kawin nama mantu. Tuh begitu. Dua, tiga, istrinya baba kita. Nah, ya cakep, bisa ngomong tuh. Kalau ibu kita kan udah tadi dari jalur keturunan, ini ke jalur kemertuaan. Istrinya bapak kita, apa namanya? Ibu tiri. Kasabata Betawi halusnya ibu sambung. Nah gitu ya. Iya. Terserah dah nyebutnya, yang penting itu aja tuh. Itu ibu tiri itu tetap ibu kita, ibu tiri, karena istrinya bapak kita. Kita nggak boleh kawin sama dia. Ketemu sama ibu tiri nih, selaman wudunya nggak batal. Bapak kita udah cerai sama dia. Karena dikeroyok sama kita. Bapak nih kurang ajar. Begitu kata kita. Cerai dia. Tapi ini istrinya bapak kita, ibu juga. Nggak boleh kawin sama dia. Habis bapak kita cerai, gua juga nih. Nggak boleh lama-lamanya. Ibu kita. Dengan bapak kita kawin sama dia, otomatis jadi ibu tiri. Udah berapa tuh? 3, 4. Anak perempuannya bini kita.
keponakan Pak. Anak kita. Mas. Hah? Anak tiri. Anak? Iya anak tiri maksudnya. Begitu. Anak tiri itu anaknya. Iya bini kita. Iya. Apa namanya? Bahasa Karang Tengah apa namanya? Anaknya bini kita. Iya anak tiri, ya udah kalau anak tiri mau tulis aja anak tiri, kelamaan. Biar cepet ya. Anak tiri. Tuh anak tiri tuh kalau kita kawin nih perempuan, kan dia punya anak juga gadis sudah SMA. Nah kita kawin nih udah bersetubuh nih sama bini kita. Dengan kita bersetubuh sama bini kita, ini nggak boleh kita kawinin selama-lamanya. Anak tiri tuh. Begitu. Nah, udah berapa tuh? 4 dari jalur kemertuaan. Baik. Sekarang begini. Kita punya bini. Bini kita punya adik. Apa tuh namanya? Nih kita punya bini nih. Jadi bayangannya jangan kalau kita tuh, makanya saya nggak mau menyebut saya gitu. Kalau saya bapaknya kan bingung. Kita berarti kita tuh bapak juga di hatinya kita. Begitu. Kita punya bini, bini kita punya adik perempuan. Apa namanya? Ipar. Kita punya wudu. Selama nama dia batal nggak? Ini yang bener nih. Batal. Jawabannya nggak ada catatan. Oh iya. Bini kita punya adik atau punya kakak sama aja, contoh mah sama aja. Iya, punya adik nih, punya adik, bini kita punya adik, apa namanya? Ipar. Kita punya wudhu selama nama dia, batal nggak? Kenapa? Boleh dikawinin. Iya, jawabannya gampang kok. Ngaji tuh begitu. Iya, orang ngaji tuh gampang. Iya. Ada ipar, kakak ipar, emang kita boleh kawin sama dia? Tentu boleh. Cuman yang nggak boleh di madu. Yang nggak boleh di madu tuh kawin sama bini kita, kawin juga sama adiknya. Nggak boleh. Kalau cerai atau mati, kita kawin sama dia, namanya turun ranjang. Maka yang namanya mahram tuh perempuan yang haram dinikahi. Nah, kalau ini enggak selamanya haram dinikahinya karena di madu doang. Enggak selamanya. Selama kakaknya kita kawinin, maka dia jadi mahram. Tapi enggak selamanya. Enggak boleh kita kawin. Enggak selamanya. Kalau gantian boleh, kalau mati boleh. Maka dia bukan mahram. Tuh kita ingetin dalam bab wudu nih. Jangan sampai ada adik kita nih, adik gua yang nyekolahin, gua nggak ada rasa-rasa, dah kayak adik sendiri aja. Kita nggak ngomongin rasa-rasa, kita ngomongin hukum gitu. Ntar kalau nggak ada rasa-rasa, kita selama nama nenek juga, nenek tetangga kan nggak ada rasa-rasa. Emang apa tetangga Ustaz Ali ada rasa-rasa? Kagak kata Ustaz Ali aja, kagak tuh. Begitu. Tapi jangan dikata. Ntar nih diterangin di bawah satu-satu dulu sayanya. Bagaimana dengan nenek-nenek begitu kan? Ntar. Jangan kata kita kan nenek kagak ada rasa-rasa. Lu kagak ada rasa-rasa, engkong lu. Ya Allah, datang mulu ke rumah tuh nyai engkongnya. Iya. Jadi begitu. 4 tuh udah. Udah 4 ya? Udah tuh. 7 dari jalur persusuan.
mahram nih dari jalur persusuan. Kayak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nete ama Siti Halimatus Sa'diyah. Tuh Nabi itu ibu susu namanya. Jalur persusuan. Jumlahnya ada 7. Seperti jalur keturunan. Jumlahnya 7. Pertama ibu susu. 2 anak susu. Tahu anak susu? Tuh bocah nete ama bini kita. Tuh namanya anak susu. Terus saudara perempuan susu. Nyusunya bareng tuh. Ada perempuan ditetein sama mak kita. Itu namanya saudara kita sepersusuan. Terus udah berapa tuh? 3, 4 anak perempuannya saudara laki-laki sesusuan sama kita. Anak laki-laki saudara laki-laki sesusu dengan kita. Udah berapa tuh? 5 anak perempuan saudara perempuan sesusu dengan kita. Bukan selahiran, sesusu. 6 saudaranya ibu susu kita. Ya, jangan cing lagi ya, jangan cing. Iya. 7 saudara perempuan bapak susu kita. Jadi bapak susu tuh istrinya nyusuin kita, terus saudaranya bapak kita kayak Nabi dah. Nabi ibunya Halimah, nih encang-encingnya adik kakaknya Halimah, nih encang-encingnya Halimah tuh nggak boleh juga Nabi kawin sama dia, begitu. Begitu. Nih timbul pertanyaan, nih nyusuk nih syaratnya jadi haram nih mahram kalau manusia nyusunya ama kalau ama sapi kagak. Karena anak bapaknya nyusunya sama sapi bebelak, Nutrilon. Itu sapi bukan emak. Begitu. Kalau di Bali masih emak. Makanya dihormati banget itu sapi itu. Sebab kita nyusu sama dia. Kan begitu ya, diagungin banget. Begitu. Jadi syaratnya sama manusia. Nah, timbul pertanyaan. Ada seorang suami nyusu sama bininya. Begitu. Jadi anak susu enggak? Begitu. Tuh, saya mau tanya. Ini hukum nih, bukan canda. Takut ada yang nanya doang di jalanan. Bang, keluar. Iya, keluar. Gitu aja lah. Iya, biar dia tahu. Biar kita jangan salah. Jadi anak nggak tuh? Hah? Iya, jadi anak apa kagak? Bang, gimana? Udah umur dari 2 tahun lebih. Oh iya, baik. Jadi yang bakal jadi anak susu tuh bila bayi yang nyusu tuh 2 tahun ke bawah. Begitu. Bila yang nyusu tuh umurnya 2 tahun ke bawah, baru setahun, seminggu, 2 minggu umurnya. Kalau yang ini umurnya berapa? Bangkotan. Oh iya. Kalau itu berarti kagak jadi. Iya, begitu biar kita tahu hukumnya. Enggak jadi anak. Begitu biar jangan sampai salah. Ntar dikata anaknya tuh gitu. Kagak.
umurnya berapa, begitu hukumnya. Jangan sampai salah, begitu. Gitu. Jadi biar benar. Tuh jumlahnya 8. Tuh namanya disebut mahram. Di luar itu kalau selaman batal, gitu aja. Kalau bersentuhan batal, udah mahram, udah tuh ya. Jadi syarat pertama bersentuhan tuh beda dua kulit. Kalau rambut, kalau kuku, kalau gigi enggak. Ketiga bukan mahram. Keempat dewasa. Dewasa nih biar gampang aja dah, 9 tahun ke atas. 9 tahun ke atas, biar gampang aja dah. Saya neranginnya, fikih terlalu dalam, tapi saya biar gampang neranginnya. Artinya kita guru TPA, ya kan? Guru TPA ngajarin Iqra, bocah wadon ngaji sama kita, umurnya baru 5 tahun. Selama nama kita gurunya, dia bukan keluarga kita, orang lain. Beda jenis enggak? Beda jenis. Selaman, kulit sama kulit enggak? Iya. Mahram bukan? Bukan. Batal enggak? Kenapa? Iya, belum umur. Begitu jawabannya. Bocah. Begitu sebaliknya. Kalau 5 tahun, 6 tahun itu belum disahwati. Kalau ada orang laki demen sama bocah umur 5 tahun, abnormal. Kalau demen begitu, bener nggak? Iya. Udah berapa tuh? 4. Kelima tanpa penghalang. Walaupun beda jenis, walaupun kulit, walaupun bukan mahram, walaupun dewasa, kalau ada penghalang enggak batal. Ini contoh, bini pakai mukna, ya kan? Kan muknanya panjang. Dia selama nih tangannya kan begini, dia pegang lakinya di sini, ya kan? Ini laki begini, man contoh man, gitu. Tangan lu bungkus, biar bisa nih ngerti. Bungkus pakai ini, tangannya dibungkus, dibungkus. Nah tuh, ini namanya batal, nyiumnya. Saya nggak bisa tuh bungkusnya. Jangan begitu bungkusnya, salah. Jadi nyiumnya tuh, nih, nah, tuh cium, tuh, yang dicium ini, iya kain, penghal, enggak batal. Itulah Nabi nyium Siti Aisyah. Nabi pernah nyium Siti Aisyah. Habis itu sholat. Yang orang Arab pakai cadar, yang dicium cadarnya, cadar nggak ngerti saya. Masker ngerti nggak? Cium maskernya tuh, maskernya. Sholat batal nggak? Emang apa? Ada penghalang, udah dah. Kalau cadar nggak ngerti, masker. Kalau masker kan ngerti ya. Iya baik, gitu. Tuh begitu. Nah, bagaimana kalau sudah tua? Mau udah tua kek, itu makna walau kana kulun minhuma hariman. Sekalipun udah tua, nenek selamat, karena nenek nggak bangun. Ini bukan masalah bangun nggak bangun, lu sih kagak bangun, kakek lu bangun mulu, begitu. Jadi walaupun udah tua, karena dia bukan mahram tetap batal. Ini kan saya mau ngomongin solusi bagaimana kita haji, bagaimana umroh. Di Mekah itu payah kita punya bini, bini kita kalau nggak dijagain hilang, repot. Mana hilangnya di Arab lagi, maka kudu kita jagain, tuntun. Sedang orang tawaf tuh kudu punya
wudu, megang bini kita Nah, bagaimana solusinya biar nggak batal? Maka kita wudunya madhab Malik namanya. Wudunya madhab. Kalau madhab Syafi'i nggak bisa dengan kondisi Mekah. Kalau sekarang sih bisa, masih rada kosong. Begitu kan berjarak ya. Wudunya nggak bisa. Kita kalau nggak dipegang repot, maka wudu kita madhab Malik. Jadi dari mulai kita harus cuci tangan, kumur-kumur jangan ditinggal, hidung, wajah, tangan harus begini, harus diusap, tangan kiri diusap, pala begini, ini tangan, wudunya. Itu orang kalau ngelola umroh ngajarin begini nih, kalau kagak dosa dia, zamannya cakak-cakan, ajarin fikihnya benar, tuh namanya wudu madzhab Malik nih. Kalau begini doang nggak sah dalam madzhab Malik. Kudu seluruh rambut diusap. Itu Malik. Kalau umroh mesti saya ajarin semuanya. Wudu madzhab Malik selama di Mekah. Biar kita megang bini nggak batal gitu. Nanti Imam Malik tanggung jawab. Asal wudunya benar. Menurut beliau biar sepaket. Begitu. Kaki nggak boleh wudunya begini nih. Nggak jadi. Imam Malik kudu usap. Tuh, itu beda dikit. Kalau madzhab Abu Hanifah rada terlalu panjang dah. Batalnya repot, mimisan batal segala macam, banyak batalnya. Yang Ahmad apa lagi? Kentut aja itu tahak batal wudu. Yang Ahmad berat, madzhab Malik pindahnya. Ntar kita ajarin wudu madzhab Malik dengan benarnya. Nanti kita madzhab Syafi'i dulu nih, biar rapi. Kalau kita bersentuhan biar kata udah nenek, atau laki-laki yang dakarnya udah buntung, dipotong sama orang, udah nggak ada dakarnya, selaman juga tetap kagak ada, tetap aja beda jenis, bukan mahram tanpa penghalang. Siapa yang batal? Iya, nggak sengaja nyentuhnya, mau sengaja mau kagak, kalau udah nyentuh mah batal, nggak sengaja batal. Yang batal siapa? Dua-duanya, lakinya juga, perempuannya juga batal. Dalilnya dari mana? Dalilnya dalam Al-Quran, aula mastumun nisa, aula mastumun nisa, atau Anda menyentuh perempuan yang bukan mahram. Dalam surat Al-Maidah ayat 6 Allah jelaskan aula mastumun nisa, atau Anda menyentuh perempuan yang bukan mahram. Bukan mahram. Karena itu inilah yang ketiga yang membatalkan wudu. Udah segini aja dah, kasihan. Masih kurang jelas silakan ditanya, boleh, bebas. Ada 5 tuh syaratnya bersentuhan tuh, begitu. Sudah. Ya udah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan pembahasan ini kan pembahasan mazhab Syafi'i gitu ya. Tadi sebelumnya tadi juga disebutkan kalau di Mekah gitu kan dari bawah pakai Imam Malik gitu. Nah, kalau orang meyakini mazhab Imam Malik, misalnya ada di sini gitu ya. Dia ketika punya wudu bersentuhan dengan istrinya, itu apakah boleh nggak gitu? Ya. Boleh saja, asal benar wudunya madzhab Malik. Yang nggak boleh adalah main comot-comot, maksud kami begitu. Di sini juga pakai boleh aja madzhab Malik, tapi nggak boleh comot-comot. Tahu comot-comot? Begini, saya mau bandingkan. Ada warung Padang, ada warteg. Ada warung Padang, ada warteg. Warung Padang tuh rada mahalan harganya.
Sama warteg mahalan mana ya? Mahalan Padang. Bumbunya antara Padang sama warteg, kentalan mana? Padang. Baik. Jadi kita makan di warung Padang, harganya warteg, boleh nggak? Gitu aja, boleh nggak? Makan di warung Padang, harganya warteg, boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Nih kita makan di warung Padang, anggap makan pakai telur 8.000, di warteg mau 4.000 dapat. Umpama kita bayarin 4.000, orang di warteg aja 4.000, boleh nggak begitu tuh? Hah? Boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Bukan paketnya, bukan. Kalau mau ngamalin selaman ama bini nggak batal, paketnya wudhunya kudu benar, mengikuti madhab Malik. Jangan main comot-comot. Tahu mencomot-comot? Wudhu madhab Syafi'i ini ringan. Tuh salah satunya tuh ringan. Enakan gini, kata Imam Syafi'i gini jadi, kata Imam Malik kagak jadi. Gitu. Nah, ngambil yang ringan aja dah. Madhab Malik sentuh nama bini nggak batal. Kata Imam Syafi'i batal. Itu ngambilnya yang nggak batal aja dah. Ngambil yang enaknya doang. Ini kagak boleh. Kudu sepaket. Itu begitu. Iya. Jadi harus belajar fikih madhab Maliki. Begitu. Ntar kita ajarin. Yang penting madhab Syafi'inya lulus dulu. Jangan sampai belum lulus pindah-pindah ini. Ini kan belum lulus, baru berwudu, sholat belum, zakat belum, puasa belum, haji belum, jual beli belum, apalagi obligasi Syafi'i belum, saham belum Syafi'i, pernikahan belum. Ini kan belum ini semuanya ya. Ini aja. Mau begitu, boleh. Iya, jadi makanya kalau di dalam kita ke Mekah, kita harus ajarin semuanya. Supaya apa? Supaya orang itu aman. Karena kan dia pegang bini. Artinya bukan bini aja lah. Pengalaman kami nih secara pribadi. Ceritanya mau ngotot madhab Syafi'i, ceritanya nih pengalaman aja berbagi. Kami tuh kata kita nggak apa-apa. Dalam madhab Syafi'i ini ada dua pendapat. Kalau disentuh nggak batal. Walaupun tadi itu yang mau tamat, walaupun di luar sengaja, tetap ada masih madhabnya dalam Syafi'i. Kalau disentuh namanya korban. Kalau korban nggak dikenain hukum. Gitu. Ada tuh ulamanya. Gitu. Artinya masih koridornya Syafi'i, nggak pindah madhab. Jadi maksud kita wudhu, udah kita jaga dah. Artinya wudhu, ya wudhu tetap madhab Malik, tapi pengen bagaimana madhab Syafi'i gitu. Karena lebih dikit doang dalam madhab Malik. Maka kemudian itu saya tawaf. Jadi emang nggak boleh kata Allah kayaknya gitu kata kita. Jadi ada orang Turki depan tuh pakai berhenti, kan kesandung sama kaki kita. Mana dikagak pakai kaos kaki ya kan kesentuh sama kaki kita. Emang juga begitu. Kadang udah kita bertahan, kita disandung sama dia dari belakang, digituin. Jadi kata kita emang kita kudu dipakai semua ajaran dari Nabi ini begitu. Kalau madhab Malik itu di Mekah itu paling ringan dibanding madhab Hanafi apalagi Hambali. Pengen tahu madhab Hambali, ini ditelepon nama bininya, bang sampai mana? Udah deket padahal jauh. Pernah nggak begitu tuh? Sering. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bohong nggak tuh? Batal wudunya dalam madhab Ahmad. Wudu lagi kalau mau sholat, nggak sah sholat kita. Gitu. Cuma gitu doang. Wudu lagi. Nih kalau kita pengen tahu madhab, tapi saya nggak mau biar nggak bingung, saya pengen madhab Syafi'i berkelar. Karena di Indonesia ini madhabnya kebanyakan Syafi'i, repot begitu. Jadi main comot-comot tuh namanya talfiq.
Taufik. Jadi kayak tadi tuh, contoh wudunya cara Syafi'i, batalnya ikut Malik. Nih, saya mau terangin. Dalam surat Al-Baqarah ayat 166, Allah Subhanahu wa taala menyatakan ittabaru alladziina tubi'u minal ladziina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bil asbab. Ingatlah seketika nanti ulama yang diikuti ogah ngakuin pengikutnya. Saya potong segitu dulu tafsirnya karena kan panjang tafsir ini pada kaitan ini. Jadi nanti kalau kita nih wudu kayak kita, lalu ama bini nggak batal, umpama kata kita ikut yang nggak batal aja dah, sama bini nggak batal, tapi wudunya umumnya kita orang Karang Tengah begini-begini doang, atau kakinya begini-begini doang nih, gitu. Di akhirat nanti kita kan nyari kiai, di akhirat itu nyari ulama. Siapa yang tanggung jawab kita di akhirat? Itu begitu, nyari guru. Bakal datang sama Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, emang si sholat ente ini gak sah. Kata Allah gak sah. Nyari kiai supaya ada yang tanggung jawab saat kita gak sah ini. Kata Imam Syafi'i, emang sih kalau saya perhatiin ente ini wudu ngikut saya. Bener ini wudu ente ini kayak saya yang saya ajarin. Cuma kan ente habis wudu selama nama bini, menurut saya batal selama nama bini itu. Jadi sholat anda nggak sah, kata Imam Syafi'i. Jadi anda bukan pengikut saya, sono pergi diusir. Dari kiai, siapa ini yang bisa nolongin saya ngadep Allah? Imam Malik, kata Imam Malik, emang sih selama nama bini nggak batal menurut saya, tapi sholat anda nggak sah. Sebab wudhu anda bukan kayak saya, kayak yang saya ajarin. Saya nggak ngajarin kayak ente kerjain wudhunya. Ente bukan pengikut saya. Jadi kita ngikut siapa? Tuh, itulah namanya orang main comot. Kita tuh dalam beragama tak boleh comot. Maka sepaket, saya enggak, kalau umroh tuh enggak boleh begitu. Kalau ke Mekah, siapapun kalau umroh tuh saya harus apa namanya itu, ngaji umrohnya tuh apa namanya istilahnya, manasiknya tuh lama, paling cepat 5-6 kali, karena ngajarin wudhu, ngajarin segala macam. Karena kasihan dia, jangan sampai buang duit doang ke Mekah, rugi dia. Begitu, buang duit doang ngapain? Terus benar ibadahnya. Itu begitu, ngajarin begitu. Belum lagi ngajarin sholat gaib, kan sholat gaib di Mekah. Begitu, habis sholat dohor sholat lagi. Tuh sholatnya siapa? Mayitnya laki apa perempuan? Pokoknya gue takbir aja dah. Begitu, 2 apa 3? Pokoknya orang juga kayak begitu. Lah kan nggak begitu kita ibadah, ada tuntunannya, diajarin. Ini harus begitu. Kalau lebih demikian, wallahu a'lam. Segini dah ya. Siap. Kita baca Fatihah. Duduk di majlis.